Hello, good morning, students. Good morning. How are you? I'm good. How about you? I'm good, Tuhan. Baik, kita kelas. For start our class today, let's pray together. One of you, Chandra, pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan di dalam hati, mari mulai. Selesai. Oke, terima kasih Chandra doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, apakah kalian sudah tahu kita akan belajar apa pada pagi hari ini? Belum tahu ya? Oh, baik, terima kasih ya. Baik, pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks interpersonal teks. Baik, sebelum kita masuk ke situ, ada yang tidak tahu nggak apa itu teks interpersonal? Tidak tahu ya? Sambung ya? Nah, di sini kalian bisa baca apa itu teks interpersonal teks? Bisa share. Coba one of you I can bacanya. you in the singing. Pengertiannya dulu. Oh, Interpersonal teks. awalnya. Ya, yes, ya. Interpersonal teks itu apa? Purpose Purpose to communication between individuals or interpersonal relationship through text, such as text message, letter, or email. It encompasses the way people communicate with each other in writing, build and maintain interpersonal relationship. Oke. Relationship text merujuk pada komunikasi antar video atau hubungan antar pribadi melalui teks seperti pesan teks, surat atau email. Nah, ini merupakan cara orang berkomunikasi satu sama lain secara tertulis untuk membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal. Baik, baik. Terima kasih Bapak sudah membacakannya. Baik, saya akan membacakan ulang. Interpersonal text is refers to communication between individual or interpersonal relationship through text, such as text message, letter, or emails. It encompasses the way people communicate with each other in writing, to will, and maintain interpersonal relationship. Nah, artinya interpersonal itu teks yang merujuk pada komunikasi antar individu atau hubungan antar pribadi melalui teks seperti pesan teks, surat, atau email. Nah, kalau dari WA, apakah itu merupakan komunikasi antar individu atau antar pribadi? Pribadi. Termasuk ada dua ya, WA, Messenger, DM, Facebook, DM gitu kan. Nah, surat atau email, nah ini satu cara orang berkomunikasi satu sama lain. Jadi dia itu lebih dari satu orang, dia itu dua orang. Secara tertulis untuk membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal. Komunikasi jarak jauh itu apa? Komunikasi jarak jauh. Bisa, dengan itu kan bisa, dengan juga bisa. Apalagi dengan zaman sekarang kan, kita sudah menggunakan artian teknologi yang sudah maju sekali. Baik, di sini ada contoh teks interpersonal teks. Ada di sini.
Bapak sudah menyiapkan ada dua. Nah, tema di sini tentang memberikan ucapan selamat. Bapak meminta dua orang dari kalian untuk membaca ini. Bisa membantu Eko, Sandra, atau Tulis dua orang untuk berdialog. Betul saja, betul saja. Nah, anggap saja ini dia lagi berdialog santai saja. Yang satu. Ya, yang dialog satu. Kamu siapa? Kamu dewa. Desi ya. I have you in the singing contest last night. Desi, is that right? You're right, Bessie. Congratulations, Desi. I'm proud of you. I hope I will be winner again the next time. Thanks, Bill. You're very keen to say too. You're welcome. Coba membacanya itu ya ada apa intonasinya, ada banyak kayak you're right Desi, terus congratulations Desi, I'm proud of you. I hope you will be winner again next time. Coba ulangi lagi ya, itu bisa. I heard you win the singing contest last night, Desi. Is that right? You're right, Bessie. Oh, congratulations, Desi. I'm proud of you. I hope I will be winner again next time. Thanks, Bill. You're quite very kind to say too. You're welcome. Yeah. Yang keduanya bisa. Coba yang mau dibagikan. Bagi kamu semua pilihan. Sandra, atau Eko. Dua. Kamu mana? John, congratulations for number one in your class. You go. John, congratulations for being number one in your class. You go the first time. Thank you. Okay, thanks for you again. Thanks for you suggestion. So you're my best friend, remember? No. The next is no, Nah, ada yang tahu kamu 4 hari mempelajari minta perkenalan dari sendiri. Bagaimana sudah tahu apa itu manfaatnya? Berjauh. Bagaimana? jelaskan apa? Dengan berdialog kita bisa menjadi akrab. Ya, bagus dulu. Saya lain, mungkin dari Chandra, dari Tudor. Oke, bagus. Semua jawaban ada yang salah. Karena ini kita sama-sama belajar. Nah, ini Bapak sudah menyiapkan materi Bapak. Ini tentang bagian saya bersama saya. Nah, belajar kita bersama saya sendiri menjadi beberapa manfaat yang terpenting. Terutama dalam konteks komunikasi kita ya. Seperti tadi contohnya kita berkomunikasi sama teman kita yang memberikan dengan selama terus dan hubungan antar manusia. Nah, yang pertama itu bantu meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Memahami dan personal baik membantu seseorang mengembangkan kemampuan komunikasi verbal dan non verbal. Hal ini termasuk penggunaan kata yang tepat, mahasiswa ekspresi wajah dan masa tubuh dan berinteraksi dengan orang. Seperti yang kita lakukan tadi yang berbilang pakai dan kita contohkan tadi ya, kayak intonasinya sudah mulai bagus. Tapi ditingkatkan lagi. Ya, tapi harus ditingkatkan lagi. Terus suaranya juga bagus banget sekali. Ekspresinya saja yang maksudnya kayak malu-malu. Terus bahasa tubuhnya kayak kurang tidak apa. Mereka di sini belajar. Terus yang kedua itu membentukkan hubungan yang baik. Selain peningkatan kemampuan komunikasi, kita juga membentuk hubungan yang baik. Jika kita berkomunikasi. Terus yang ketiga itu adalah pemecahan konflik.
Kalau kalau kita berdiskusi dengan teman kita, hal yang kita bahas itu pasti ada salah satu konflik yang kita bicarakan. Benar tidak, Nana? Benar. Lengkap. Terus yang keempat, coba Eko bacakan yang keempat. Kita mau lagi Dapat habis itu pengadilan firman Tuhan. Oke, itu saja. Keempat, peningkatan keterampilan sosial. Keterampilan sosial yang baik menjadi kunci sukses dalam berbagi situasi kehidupan. Belajar interpersonal teks membantu seseorang mengembangkan kepekaan terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, serta memahami norma-norma sosial. Ya, benar sekali. Meningkatkan keterampilan sosial itu dapat menjadi kunci kesuksesan. Kalau kita meningkatkan keterampilan kita berhubungan dengan orang, itu bisa menjadi kunci sukses kita. Karena kita memiliki banyak teman. Terus yang kelima, bisa baca kan? bisa. Kalau baca kan? Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dapat memberikan kepuasan dan meningkatkan kesejahteraan psikologi. Orang yang dapat berinteraksi dengan baik cenderung lebih bahagia dan memiliki hubungan yang lebih memuaskan. Ya, benar sekali. Yang keenam, Sandra. Yang keenam. Seperti kualitas dan keterampilan bekerja dalam proses profesional, kemampuan profesional, teks dapat menjadi aset kemajuan. Banyak pekerja membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik, termasuk kemampuan untuk bekerja sama dan tim, memahami kebutuhan klien atau pelanggan, dan komunikasi dengan rekan kerja. Dan seperti itu dan itu peningkatan tingkat kepemimpinan dan terakhir itu peningkatan empati. Jadi dari sini kita sudah tahu ya apa dari teks kita personal ya. Paham kan? Oke baik. Kalau sudah paham mungkin sini Bapak akan mengasih itu yang sesuai tugas. Jadi dan bisa bentuk kelompok, satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Ya kan bentuk kelompok. Ya, ya betul ya. Saya jadi asesmennya ini nanti Bapak minta ke membuatkan 1-2 dialog dengan jalannya mau kayak gimana. Yang penting temanya itu tentang memberikan ucapan selamat. Jalannya diberikan ucapan selamat itu. Bebas jalan mau gimana, yang penting tidak melenceng dari temanya itu tentang memberikan ucapan selamat. Congratulations tadi. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. For being number one in your class, you got the first rank. Thank you, Eko. Okay, thanks for your suggestion, Chandra. You're my best friend. Ever. Ya. Oke. Oke. Next, kelompok lanjut. I heard you in the singing contest last night. Desi, is that right? You're right, Ever. Oh, congratulations, Desi. I'm proud of you. I hope I will be the winner again next time. Thanks, Leo. You're having to say too. You welcome. Oke, terima kasih. Wow, bagus sekali ya penjelasannya. Terima kasih ya. Nextnya bisa dikumpulkan di depan. Saya berapa nih Pak? Lapar nih. Baik. Kita sudah mempelajari tentang teks interpersonal teks ya. Dan bisa membagi kesimpulannya di mana? Hal yang terpenting. Kesimpulan tadi.
Baca itu kok. Ada yang sudah mereka? Chandra, baca Chandra. Dan jangan main HP ya. Kita masih belajar di sini. Oh, baca po. Chandra, lali, ketian. Reflection teks membantu seseorang untuk lebih memahami pasangan dan Perspektif. perspektif orang lain. Ini membantu meningkatkan tingkat empati yang merupakan aspek penting dari komunikasi yang mendukung hubungan yang saling memahami. Penting untuk diingat bahwa belajar personal teks bukan hanya tentang penggunaan kata-kata, tetapi juga tentang kesadaran terhadap konteks sosial, budaya, dan emosional. Semua ini berkontribusi pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan efektif dalam berbagai situasi kehidupan. Oke, terima kasih. Lalu ini banyak membantu seseorang yang memahami, saling memahami, dan terus untuk mengajarkan kita tentang budaya, sosial, emosional. Nah, semua ini berkontribusi pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan efektif dan berbagai situasi kehidupan. Apakah ada pertanyaan dari kita pada hari ini? Oh, saya rasa pembelajaran hari ini jelas. Cuma minggu depan kita ini mempelajari tentang apa lagi, Pak? Kita ini kan sesuai dengan kita atau dari pertemuan aja. Jadi minggu depan mungkin kita akan membahas sekali lagi dan mendalaminya lagi. Gitu. Ya, ada lagi? Tidak nampak. Oke, terima kasih ya semuanya. Pelajaran kita akhiri, ya kita akhiri di sini. Mohon untuk diingat ya materi kita pada hari ini. Ya, tentang apa tadi? Bisa. Teks. Interpersonal teks. Personal teks tentang dialog. Oke, sebelum kita ke kelas, tadi apa lupa absen ya? Kita absen terlebih dahulu ya. Ya. Aris Sodandra, present Pak. Hazel. Kelas Wijanto Depok. Present, sir. Gaji Soloy. Present, sir. Oke, thank you ya. Oke, sir. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas kita, tadi kita sudah mengawali dengan doa, kita juga dengan doa. Buat review, mungkin kita dalam doa. Bapak, Eko. Baik, silakan Eko. Kita mari kita berdoa, saya kita juga mengingat kita tentang Kristen yang paling menyesal. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau memberkati kami sehingga kami dapat menyelesaikan mata pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan sudah kita. Sekarang kami akan berdoa Tuhan dengan kami agar sampai ke semua dan sehat dan selamat. Hanya ini doa kami yang Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih atas hadiran kalian semua pada hari ini. Thank you, sir. See you next week ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Oke.